Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Marisa. Hahaha, ada apa ini? Aku mau apa ya nih? Liburan. Bisa dikatakan liburan, jalan-jalan, menggadis, meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Ya, begitulah kira-kira ya. Jadi ini aku perjalanan aku sama beberapa teman aku ya. Ada batu. Jadi kita itu punya rencana. Ini sambil liatin perjalanan aku ya. Kita punya rencana itu dari 6 bulan sebelumnya atau 1 tahun, enggak 6 bulan sebelumnya. Kita itu punya planning untuk jalan-jalan, tapi karena satu dan lain hal kita percepat karena kita juga kerja, terus juga kita nyempetin di sela-sela waktu libur kerja, jadi ada waktu space untuk kita berangkat. Jadi gaskan kita berangkat. Nah ini dia ya, salah satu teman aku ini adalah macan-macan. Jadi mereka adalah dua teman aku di kampus. Jadi mereka satu misi, satu frekuensi, dan satu nasib. Jadi kita berangkat semuanya ini karena emang satu tujuan ya. Oke, ini kita waktunya naik kapal. Kita semua ini dari Lampung, dari metro ya. Kita naik bis Rosalia Indah. Banyak yang minta untuk di spill budgetnya. Aku spill sedikit-sedikit ya. Untuk aku naik Rosalia Indah ini dari aku jelasin dulu per ininya ya. Tujuan kita ke kota mana aja, kemudian kita itu ngapain aja, dan kita itu cara untuk mengatur acaranya seperti apa. Oke, ini kita sudah sampai di kapal. Kita naik Rosalia Indah itu dari kota metro ya, Rosalia Indah yang ada di 22 Hadimulyo itu, langsung ke Malang ya. Ke Malang itu tiketnya 620, dan Masya Allah mobil bisnya itu udah nyaman banget, bikin kita nggak capek, bikin kita selonjoran. Jadi nanti aku spillkan mobilnya ya. Ini waktu kita di pelabuhan Bakauheni menuju Merak itu Masya Allah menikmati sunset yang luar biasa cantiknya. Jadi emang benar-benar disuguhkan dengan pemandangan punya Allah yang luar biasa. Jadi kita itu mengatur perjalanan itu memang sekitar 1 bulan sebelumnya ya. Kita mau kemana aja, kita mau ke kota mana aja, tapi fixnya benar-benar itu adalah sambil berjalan. Jadi kita nggak ini nih, namanya kita backpacker ya, judulnya backpacker, sorry dari depan belum dijelaskan. Jadi backpacker kita itu memang mau nggak ya, satu nggak naik pesawat, dua emang kita mau ngikutin itu sebenarnya mau naik kereta, abis ini naik apa sebenarnya, cuman kita itu sudah emak-emak ya emak-emak sesar semua, jadi kayaknya kalau backpacker yang memutus-mutus dan kita bawa tas yang luar biasa gede itu agak merempong dan kita akan kelelahan dan akan terkuras energinya. Maka dari itu kita akhirnya memutuskan untuk naik mobil Rosalia Indah yang eksekutif. Jadi 620 itu sudah sampai Malang kota ya. Oke, ini kita lagi ada di musolahnya kapal. Oke, yang kita lakukan adalah seperti ini. Di setiap kita ada sela waktu, kita benar-benar manage waktu, gimana caranya untuk di setiap perjalanan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan planningnya kita. Kayak contohnya ya, penginapannya nih, kayaknya waktu itu aku belum booking nih penginapan yang deket-deket alun-alun Malang. Nah, jadinya harus di prepare untuk menemukan penginapan yang baik dan bagus gitu, alias di dekat alun-alun Malang. Oke, ini kita udah sambil cerita sambil kita keluar area pelabuhan ya. Dan tahu-tahu udah sampai, seingat aku ini ada di, nanti kita dengerin ya, coba. Sahur Mbak. Makan dulu ya Mam. Bang itu ya? Iya nih Mam. Oh, lagi makan.
Nih tanggal 15 jam 23.55 kita ada di Kota Subang ya ini nih. Ini res 23.55 belum ada aja. Belum ganti tanggal. Di Kota Subang ini. Kita makan. Ada sop, ayam, nasi dan caisin. Masih oke? Oke, sip. Oke. Masya Allah tuh kan, Masya Allah ya makanannya enak-enak deh. Terima kasih Rosin sudah menjamu penumpangnya dengan makanan-makanan yang benar-benar cocok untuk kita makan di malam hari ya. Oke, ini adalah salah satu perjalanan kita yang kalau kita merem aja langsung pindah kota. Tadi ada di Subang, kemudian ini ada di lain kota. Nah, ini kalau Sragen Timur tuh. Nah, kita lalui Sragen Timur ini udah siang ya, udah agak siang tuh. Dan juga udah masuk tol. Aku kurang paham sih tol mananya, cuman tuh ada tulisan Surabaya Gempol. Udah sampai kota Surabaya ya. Pokoknya aku lewat-lewat aja karena emang perjalanannya cuma ada di mobil. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, tempat duduknya nyaman banget. Itu duduknya bisa di kebelakangin, kaki juga kita bisa lurus dan nyaman banget. Cuman ada miss yang ketika aku jalan itu cuman casan aja sih, casan kurang ada karena kalau di mobil Damri itu ada casan di setiap dudukan, itu yang bikin nyaman banget ya. Nah, ini aku lagi memandang masa depan yang sangat cerah ke depannya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, pokoknya ini aku naik Rosin itu rasanya nyaman, nggak pegel sama sekali. Aku padahal bawa minyak gosok yang anti pegel. Dan tuh lihat kan, ada pemandangan yang luar biasa ketika aku di jalan. Tuh kan, masa depan yang cerah. Ini kita masuk ke tol Singosari. Tuh, nggak tahu di daerah mana ini ya. Pokoknya setiap ada tol, setiap ada nama-nama begitu pasti aku tulis, aku ambil gambar. Dan ini dia kita sudah sampai Malang loh. Ini tuh sudah sampai Malang. Agak ngeblur tanggal 16 jam 10.51. Jadi jadwal Damrinya itu, jadwal Rosalia Indahnya itu harusnya jam 12 siang. Tapi jam 10.51 sudah nyampe. Ternyata Pak supirnya gaspol. Next kita lanjut naik Grab ke penginapan. Grab ke penginapan ini 19.000 sekian. Jadi kita genepin 20.000 ya. Boleh deh dihitung ya budgetnya untuk dari Rosalia Indah ke penginapan. Nah, ini dia kita melewati beberapa ikon di Kota Malang. Walaupun gambar aku agak kayak musim kemarau deh ini rasanya. Ya, mohon maklum lah namanya emak-emak ya, beginilah kekurangan dan kelebihannya ya. Mohon dimaklumi, semoga nanti next bisa dokumentasi yang lebih canggih dan cantik. Nah, ini kita melewati beberapa, ini sudah sampai alun-alun, ini alun-alun Malang, dan penginapan kita tuh nggak jauh dari sini, cuma karena kita itu bertiga ini ketinggalan tripodnya, jadi kita harus cari lokasi yang bisa mendapatkan tripod. Jadi kita minta Bapak Grab untuk mengantarkan kita ke suatu tempat yang menjual tripod. Dan alhasil ini pokoknya ini pembukaan yang luar biasa yang ada di Malang. Jadi tahu bangunan yang tadi barusan kalian lihat kebakaran adalah tempat di mana Bapak Grab menunjukkan bahwa di sini dijual laptop. Oh my god. Jadi kita tuh baru sampai Malang udah ketawa dan diketawain aja lah. Ya, hal-hal gini ketawain aja. Akhirnya kita cari tempat yang bisa beli tripod. Pokoknya gitulah. Intinya kita dapat tripod dan kita lapar. Dan ini adalah bakso Malang, asli dari Malang ya. Tuh isinya kayak gini, penuh banget, segini 20.000 ya. Ada pangsit, ada bakso, ada tahu, ada sayur, tapi sayang tak ada mie. Cuman emak-emak ini lemas lah, tak ada mie-nya, ini karbo-karbo. Walaupun ada karbo di dalam-dalam pangsit dan pangsit basah dan pangsit kuah, tetap aja emak ini biasa pakai mie ya. Tapi oke lah, ini masih
sangat mengenyangkan sekali. Segini aku habis ya. Next, kita jalan-jalan lagi ke mana? Oh, ini. Oke, kenapa kita jalan kaki dan nggak ke penginapan? Karena ternyata di penginapan itu, walaupun di apa sih namanya, check outnya jam 12, tapi kita check innya bisanya di jam 2 karena mungkin diberes-beresin dan segala macam dulu. Jadi kita punya waktu sekitar 4 jam buat jalan-jalan tadi ya. Akhirnya kita jalan-jalan di kota Malangnya dulu. Ini tadi habis makan, udah terisi bensinnya, akhirnya kita jalan ke alun-alun. Tuh deket banget ya dari tempat itu tadi, dari tempat makan, penginapan, dan alun-alun. Tara, kita sudah sampai di alun-alun Malang. Masya Allah, ternyata ya akhirnya kita bisa sampai sini. Tuh kadang-kadang masih apa ya, bertanya-tanya itu kok bisa kita sampai sini, tuh kan kegilaan apa ini yang kita lakukan. Ya kira-kira gitulah kalau emak-emak dikasih kebebasan tuh ya, terbang setinggi langit seperti burung-burung yang ada di alun-alun kota Malang. Oke, kita ini ada di dalam area alun-alunnya. Ini dalam area alun-alun tuh banyak sekali burung-burung dara yang kayak mereka udah sering interaksi sama orang-orang tuh. Dan mereka tuh biasa untuk kayak atraksi gitu tuh, kasih kasih tuh kayak gini tuh sering-sering sekali ya. Kemudian nanti mereka turun. Jadi di bawah itu nanti ada penjual jagung yang satu wadahnya 5.000. Kita kemarin beli 3 jadi 15.000. Nanti kita kasih makan masih anak-anak lagi, kita makan burung-burung ini ya, atau kayak gini. Nanti burung-burung ini dikasih makan. Cuma karena videonya miring-miring, jadi nggak aku taruhin di sini deh. Pokoknya intinya begitu. Dan ini dia penginapan kita, udah beres-beres ke penginapan. Ini tuh mau jalan-jalan sore lagi. Karena kita itu di Malang cuma sampai tengah malam. Jadi kita nggak punya waktu banyak. Jadi sorenya ini kita jalan-jalan dari abis asar. Ini abis asar ya, kita jalan, udah beres, udah mandi, udah bersih-bersih semuanya. Kita jalan-jalan lagi ke alun-alun kota. Ke alun-alun kota itu di depannya ada apa ya, nggak pusat sih ya, ada toko oleh-oleh yang menyediakan berbagai macam apa ya, makanan atau jajanan khasnya Malang. Jadi kita OTW kan ke sana ya. Pusat oleh-oleh ini kita lagi ada di pusat oleh-olehnya Malang. Malang Kamilan. Keripik pisang, keripik bayam, keripik telur. Oh ini mana dia? Oh. Ini lucu amat. Angkat. Nah, kira-kira itulah tempat atau jenis-jenis oleh-oleh yang ada di toko ini ya. Ini toko ini tuh namanya Lubon kalau nggak salah ya. Nanti aku coba dilihat di itunya. Nanti di video aku di depan tokonya Lubon. Jadi menurut aku toko ini tuh sangat strategis karena ada di depan alun-alun. Kemudian harganya menurut aku sangat standar untuk oleh-oleh yang strategis tempatnya. Tapi karena kita itu backpacker, jadi mau bawa oleh-oleh juga kita mikir-mikir. Tangan kita itu bisa nggak menjamah si oleh-oleh itu tadi yang kita angkat itu. Ini padahal baru satu hari ya. Satu hari kita di Malang, tapi masya Allah udah bawa banyak bawaan segala macam ini ya. Oke, selesai belanja, kita jalan lagi. Ini udah mulai senja ya. Jadi kita itu mau jalan-jalan di Malioboro-nya kota Malang. Kita itu dikasih tahu bahwa di sini ada Malioboro versi Malangnya. Jadi kita gaskan. Oke, ini kita lagi naik di penyeberangan. Karena luar biasa di kota Malang itu motor dan mobilnya kebut semuanya. Jadi kita itu kalau mau nyebrang emang harus dibantu sama penyeberangan dan
kita kalau ada polisi gope atau yang bantu nyebrang kan pasti dikasih 2.000 3.000 ya seikhlasnya. Tapi kalau kita tiap nyebrang lumayan juga. Akhirnya kita naik di apa sih namanya, penyeberangan ini ya, walaupun lumayan agak tremor nih. Contohnya kayak emak-emak ini nih. Iya dah. Iya. Masih ngapa di video lagi. Iya. Kelihatan. Salah ya. Itu kayu tangan tuh. Kita lagi ada di Malioboro-nya Malang. Kita jalan ini. Di kampung tangan. Oh, model kayak payungi mbak ya, diolah. Pak keriting. Oh, masuknya sini. Iya, ada tiketnya. Oh, ada tiketnya. Anu mas, iki lek COD. Oh, ada tak tuh teh di video. Nih, masuk ke kampung apa tadi? Kampung Heritage Kejutangan. Tuh. Ya ini. 5.000 masuknya, ayo. Oh, masuk sini. Registrasi ke sini. Berapa mbak? Ya jalan. Enggak. Ini apa nih? Oh, nanti fotonya di sini. Heritage. Ini rumah rempah. Masuk. Ya, kampung baru. Ya, ya. Ini masuk ke sini. Ada. Ini apa nih? Ini apa? Tada. Iya. Lanjut, gas ke sini. Ya. Kita masuknya ke sini. Kamu masuk yang gak jijik jadi sini. Kemana nih? Terus ya. Jadi di sini itu kayak kalau di metro tuh payungi. Nah, jadi kampung-kampungnya di sini foto. Diolah gini tuh. Foto di sini. Nih, ini kejutangan nih. Apa ini? Mbah, kok makam? Makan mbak. Sampai makam Mbah Konggo. Oh, udah makam di atas ya. Oke, terus ini sih rumah ini di Alhamdulillah udah maghrib. Mie Jawa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Set, ayo ke makan. Nah, kira-kira gitulah ya perjalanannya, karena emang kita cepat banget pindah satu tempat ke tempat lainnya, karena emang ya rasanya kita pengen ke semua tempat tapi dibagi sedikit-sedikit, tapi rasanya udah cukup ya. Jadi ini dia Malioboro-nya Kota Malang. Ya rame banget juga, cuma memang ini jualannya kayak di pinggir-pinggir kurang rame aja sih menurut aku. Dan ini kita udah jalan OTW mau ke penginapan, jadi sambil jalan sambil menikmati suasana malam di Kota Malang. Karena tengah malam jam 00.00 kita udah dijemput untuk menuju Bromo sama open trip yang kita ikutin ya, yaitu Halte Bromo.
pasti liburan. Jadi kita lihat video ini sebentar. Ada yang mules gara-gara makan paru. Dia di sini nih teh. Jalan. Ini Sarina loh. Sarina. Berangkat lagi. Jalan-jalan. Ini maksud lo? Apa ini? Ini. Tapi nggak terlalu. Tuh, kalau mau ke penginapan kita tinggal lewat sini. Cuman karena penginapan ini kita punya oleh. Buruan. Oleh-oleh sekardus dari Love. Halo, assalamualaikum. Ya. Hari ini lagi nginep di mana sini? Urban View. Jadi di Red Doors. Ini kita lagi di Malang. Ini tempatnya di pusat kota ya. Jadi rekomen buat yang lagi ke Malang boleh ke sini. Tuh. Ini AC-nya lumayan sih, nggak dingin banget tapi lumayan tidak bikin pengap. Ini juga ada pintu. Nah, ini juga tuh ada buat baju, sepatu. Terus kita kamar mandi. Ini udah kloset ya, ada shower. Oke lah ini. Air panas juga hidup. Ini bawaan kita di Malang. Padahal baru 1 hari tadi masuk udah olehnya. Terus ini bawaan Bu Endar, ini bawaan aku, itu bawaan Teaan sebelah situ. Di sini ada TV-nya hidup. Di situ juga ada hiasan kamar gitu. Terus di sebelah bednya ada meja kerja atau meja apa lah, sama kursinya agak goyang aja sih, casan di sini. Terus ada tirainya, itu AC-nya. Situ ada meja telepon. Lagi pada tidur. Jadi kalau untuk bednya, dapet anduk 2. Cuman karena kita bawa masing-masing jadi nggak pakai ya. Terus bednya ukuran king ya, nggak king sih, cuman muat lah untuk orang 2. Tapi karena emang kita cuma transit, karena kita mau ke Bromo, banyak kaki, kita kesini aja. Karena kita mau ke Bromo, jadi kita cuma transit sebentar di sini. Ini udah jam 22.25, jadi pas jam 00 kita dijemput mau ke Pasar Tumpang, habis itu langsung ke Bromonya. Aku nggak ngantuk, jadinya aku packing aja. Jadi sebentar lagi udah mau dijemput, jadi kita baru siap-siap. Sampai jumpa di ini. Pemirsa sudah pada KO semua. Jam 22.25 tanggal 16 bulan 1 2025. Padahal kita harus ke Pasar Tumpang jam 00. Tapi mereka udah gak tahan, jadi tidur dulu. Aku masih standby, gak bisa tidur, packing. Jadi tinggal nanti berangkat.